Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur karena Allah masih menjadikan kita sebagai seorang muslim, mukmin, dan masih setia dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan kesempatan, peluang serta umur kepada kita semuanya untuk terus menambah kebaikan-kebaikan. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kita untuk terus belajar, untuk terus memperdalam keilmuan kita tentang Islam. Dan khususnya pada pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama mempelajari kitab Talbis Iblis, di mana kita harus betul-betul memahami secara mendalam dan menyeluruh dari kitab ini, karena mungkin barangkali kita termasuk salah satu dari korban-korban jebakan dan talbis iblis, dan juga sebagai bentuk antisipasi agar kita tidak terkecoh dan terjebak dengan rayuan, dengan godaan dan tipu daya iblis. Karena sangat berat sekali yang kita hadapi. Seandainya itu berwujud manusia, kadang-kadang juga kita tertipu. Kadang-kadang kita terpesona dengan drama, dengan tampilan luar seseorang yang sejatinya berencana membuat makar, jebakan, tipu daya kepada kita. Karena Bapak Ibu jamaah sekalian, pada hari ini banyak sekali orang-orang yang tampak dari luar adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang bahkan menonjol, namun di balik semua kebaikan itu tersimpan niat yang buruk, niat yang jahat, sehingga kadang kita juga akhirnya tertipu. Apalagi jika Bapak Ibu sekalian adalah termasuk orang-orang yang memiliki empati yang tinggi, memiliki kepedulian yang tinggi. Orang Jawa bilang onge ga isoan. Nah, itu biasanya seperti punya magnet yang menarik orang-orang yang pinter main drama lalu melakukan tipu daya. Nah, seringkali dengan manusia saja yang langsung berinteraksi dengan kita, ngobrol dengan kita, kita tahu gerak-geriknya, kadang kita tertipu. Apalagi dengan iblis, dengan syaitan dari kalangan jin yang tidak terlihat.
Kita pun seringkali sulit menyadari ini apakah sedang dijebak atau tidak. Nah, dengan mempelajari salah satu kitab yang merupakan hasil karya yang sangat luar biasa dari Imam Ibnul Jauzi, setidaknya kita mengetahui sebenarnya bagaimana strategi manuver yang dilakukan oleh iblis dalam mencelakakan manusia. Termasuk juga kita semakin tahu siapa saja korban-korban dari talbis iblis. Dan bila kita termasuk korban di antaranya, semoga kita bisa bangkit, bisa lebih kuat dalam melawan bisikan dan jebakan iblis. Masih kita membahas tentang talbis iblis yang ditujukan kepada orang-orang yang baik. Bahkan mereka adalah muslim, bahkan secara akidahnya baik, yaitu ditujukan kepada para pengikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka adalah golongan orang-orang yang spesialis, artinya orang-orang yang sebenarnya jarang dan hanya sebagian kecil yang termasuk orang-orang tersebut, di antaranya para ulama, kemudian di antaranya para ahli fikih, kemudian di antaranya adalah para penceramah, para dai, para pengajar-pengajar. Dan pada pagi hari ini kita masuk pada bab yang baru, yaitu zikru talbisihi ala ahlil lughati wal adab. Pembahasan tentang talbis iblis kepada ahli bahasa dan adab. Yang dimaksud ahli bahasa di sini kalau kaitannya dengan Islam adalah ahli bahasa Arab. Ya. Karena bahasa Islam adalah bahasa Arab. Qala al-musannif qad labbasa ala jumhurihim fasaghalahum bi'ulumin nahwi wal lughati minal muhimmatil lazimati allati hiya fardu ainin an ma'rifati ma yalzimuhum ya urfanuhu minal ibadat wa ma huwa aula bihim min adabin nufus wa salahil qulub wa bima huwa afdalu min ulumin tafsir wal hadis wal fiqh fa adhabuz zaman kullahu fi ulumin la turadu li nafsiha bal li ghairiha. Berkata penulis, sungguh iblis telah melakukan tipu daya, jebakan kepada kebanyakan mereka, jumhur dari ahli bahasa. Bagaimana jebakan iblis kepada ahli bahasa? Iblis membuat mereka sangat sibuk dengan mempelajari ilmu nahwu. Bukan berarti jelek, nanti kita bahas keutamaan belajar bahasa Arab. Tapi sesuatu yang berlebih-lebihan selalu tidak baik. Bahkan dalam masalah ibadah saja berlebih-lebihan tidak baik. Nah, kalau orang itu mempelajari ilmu bahasa Arab terlalu mendetail sampai pada hal-hal yang sebenarnya menyibukkan dirinya, menyibukkan di sini dalam arti begini Bapak Ibu. Ada ilmu-ilmu yang lebih penting, di antaranya ilmu tafsir karena belajar tentang Al-Qur'an, ilmu hadis, ilmu tentang fikih, tata cara ibadah, terlebih lagi ilmu tentang akidah, ilmu tentang tazkiyatun nafs, membersihkan hati dan membersihkan jiwa. Yang memang untuk mendalaminya kita perlu belajar bahasa Arab. Tapi ada orang yang sibuk terus-menerus mempelajari ilmu nahwu secara detail, sedangkan ilmu yang lain dia lupakan. Kalau dia sudah mendalami ilmu-ilmu yang lebih penting, lalu punya waktu yang lebih, boleh kita mendetailkan belajar bahasa Arab. Ya. Tapi kalau ilmu yang lainnya terbengkalai dan itu lebih penting, bahkan termasuk fardu ain, maka ini adalah bentuk talbis dari iblis. Sehingga akhirnya
dia mempelajari bahasa Arab itu tujuannya agar dia paham Quran, paham hadis, paham cara ibadah, kemudian mengerti hukum halal haram, kemudian dia mengerti caranya membersihkan hati. Yang semua itu akhirnya malah lupa, malah fokusnya kepada pelajaran bahasanya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, sebagaimana juga pada talbis-talbis yang lainnya, iblis itu selalu membuat Bani Adam kalau tidak meremehkan dia berlebih-lebihan. Nah, dalam masalah bahasa Arab ini, sebagian orang meremehkannya, tidak mau mempelajarinya walaupun sedikit, bahkan membiarkan dirinya sepanjang hidupnya tidak pernah mengenal bahasa Arab. Padahal di sana Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita rinci, hukum mempelajari bahasa Arab itu terbagi menjadi dua. Yang pertama hukumnya fardu ain, yang kedua hukumnya fardu kifayah. Fardu ain, mempelajari bahasa Arab diwajibkan atas setiap individu jika ada kaitannya dengan perkara-perkara wajib. Karena ada kaidah fikih yang berbunyi ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ya, ada kaidah fikih yang berbunyi ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ya, ada sesuatu yang tidak bisa sempurna, sesuatu yang wajib tidak bisa sempurna kecuali ada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain ini jadi wajib. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu, sesuatu yang wajib yang harus kita lakukan lalu tidak sempurna kecuali ada unsur yang membuat dia sempurna, maka unsur itu hukumnya ikut wajib. Contoh, tidak mungkin sholat sah dan tidak mungkin diterima tanpa adanya wudhu. Maka hukum wudhu ketika kita akan sholat menjadi terbawa, hukumnya jadi wajib. Karena tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali ada unsur itu, maka unsur tersebut menjadi wajib. Karena bisa jadi wudhu itu ada yang hukumnya sunnah. Misalkan wudhu secara mutlak, hukumnya mutlak artinya kapanpun mau wudhu, ya menang-menang kita wudhu, nah itu hukumnya sunnah, tidak ada kaitannya dengan ibadah seperti sholat. Termasuk sunnah wudhu itu diantaranya orang yang habis berhubungan suami istri, kemudian belum mandi, nun sewu mau mengulang kembali, disunnahkan untuk berwudhu, diantaranya itu sunnah wudhu. Tapi kalau dikaitkan dengan sholat, apalagi sholat 5 waktu, yang tidak mungkin sholat ini menjadi sah dan diterima kecuali dengan wudhu, maka wudhunya menjadi hukumnya wajib. Begitu pula bahasa Arab, kalau berkaitan dengan perkara-perkara yang wajib, maka mempelajarinya secara khusus di bidang itu menjadi wajib ain. Banyak ibadah-ibadah kita yang harus menggunakan bahasa Arab dan tidak boleh menggunakan bahasa yang lain. Contohnya bacaan sholat. Bacaan sholat termasuk sholat 5 waktu. Tidak boleh sholat dengan terjemahan Allah Maha Besar, tidak boleh. Tetap harus Allahu Akbar. Kapanpun, dimanapun kita sholat harus dengan bahasa Arab, sebagaimana yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW. Maka mempelajari bahasa Arab dalam masalah bab sholat, bacaan sholat, ya, cara bacanya harus benar, harus memahami maknanya. Ini hukumnya fardu ain, mempelajari bahasa Arabnya dalam sisi tersebut. Jadi kalau kita sampai hari ini sholat tidak ngerti yang kita baca, walaupun hafal bacaannya, pendapat yang lebih kuat kalau secara hukum, ya, kecuali bagi pemula yang baru belajar, bagi yang sudah lama maka wajib hukumnya. Karena ketika turun ayat
tentang khomer, yang sebelumnya khomer itu dibolehkan, ya, kemudian turun ayat tentang bahwasanya khomer itu ada manfaatnya tapi ada dosa, ada keburukannya lebih besar. Ayat pertama yang membahas tentang khomer adalah ketika mereka bertanya kepada Rasulullah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr dan judi. Qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya di dalam keduanya ada dosa. Maksudnya bukan dosa haram, waktu itu belum diharamkan. Ada keburukan dan ada manfaatnya, dan keburukannya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi waktu itu para sahabat pun masih minum minuman keras, belum diharamkan, hanya pemanasan saja, bahwa keburukannya lebih banyak walaupun ada manfaatnya. Setelah itu ayat tentang khomer lebih keras tapi belum diharamkan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk, sampai kalian memahami apa yang kalian baca. Waktu itu Umar ibn Khattab menjadi imam, membaca surat Al-Kafirun, dihilangkan la-nya, jadi artinya kebalikannya. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun, aku menyembah apa yang kalian sembah, dan seterusnya. La-nya hilang semua, soalnya ngimami dalam keadaan teler, mabuk. Nah, akhirnya Allah melarang mendekati sholat, maksudnya melarang melakukan sholat, bukan larangan melakukan sholatnya, tapi ini kalimatnya adalah kalian kalau mau sholat jangan mabuk dulu, jangan dekat-dekat sholat kalau dalam keadaan mabuk, sedangkan sholatnya wajib. Sehingga mau tidak mau bukan berarti oh kalau begitu mabuk saja terus nggak usah sholat, enggak. Ketika mau sholat tahan dulu, jangan mabuk dulu. Wah, ini juga sulit Pak, karena efek alkohol kadang bisa lama. Kalau mau sholat duhur berarti mendekati duhur jangan mabuk. Kalau mau minum khamr habis subuh langsung gitu ya, di sarapan langsung mabuk dulu sebelum dilarang. Baru akhirnya setelah itu dilarang, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun, sebut najis, rijsun min amali syaitan fajtanibu la'alakum tuflihun. Khamr itu najis, perbuatan setan, jauhi oleh kalian, haram hukumnya. Nah, pada tahap yang kedua ada kalimat jangan mendekati sholat dalam keadaan mabuk sampai kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. Itu artinya kalau kita baca bacaan sholat harus mengerti artinya. Walaupun kita tidak mabuk tapi kita baca lalu tidak ngerti, sama dihukumi seperti orang mabuk. Artinya dia baca saja tapi gak ngerti maksudnya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, pada perkara-perkara yang wajib seperti sholat 5 waktu, maka mempelajari bahasa Arab dalam bab tersebut hukumnya wajib. Kita harus tahu ya cara baca yang benarnya seperti apa, kemudian apa maknanya, sehingga kita paham yang kita baca dalam sholat. Termasuk ya kalau kita mau ngamalkan amalan yang lain seperti zikir. Zikir ini juga tidak boleh diganti dengan bahasa Indonesia. Habis sholat mau zikir nih, Maha suci Allah, Maha suci Allah, Maha suci Allah, Maha suci Allah, gitu tidak boleh Pak. Tetap walaupun kita orang Indonesia ya harus memakai bahasa Arab dalam zikir tersebut. Dan masih ada yang lainnya ya,
doa-doa yang ma'surat, doa-doa yang tercantum dalam Quran, di dalam hadis ya, tetap dipertahankan bahasa Arabnya, walaupun boleh berdoa dengan bahasa Indonesia, karena itu adalah ibadah dalam yang isinya adalah as-su'al, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau doa itu dengan doa yang ada dalam Quran, dalam hadis, yang jelas sudah aman dari sisi bahasa. Karena yang men-setting Allah sendiri. Allah menyuruh kita meminta kepadanya, cara memintanya Allah sendiri yang ngasih tahu. Sehingga secara sisi bahasa, kalau doa itu dari Quran, dari hadis, dijamin aman dari kesalahan. Kalau doa yang dibuat selain yang ada dalam Quran dan hadis, mungkin bisa jadi ada kesalahan ya. Bisa jadi ada pujian-pujian yang terlalu berlebih-lebihan sehingga jatuh pada kesyirikan kadang ya. Memuji Allah, memuji Rasulullah berlebih-lebihan sampai dikhawatirkan, terutama memuji makhluk sehingga seperti disamakan dengan Allah. Anta nurun fauqa nur, engkau wahai Nabi adalah cahaya di atas segala cahaya. Ini pujian yang bagus tapi kebablasan. Engkau adalah cahaya di atas cahaya, sedangkan Allah menyatakan Allahu nurus samawati wal ard. Nah, jadi kalau doa itu dari Al-Qur'an, dari hadis yang sahih, jelas secara teksnya aman dan benar. Kalau dibuat orang lain, ada kalanya terjatuh dalam kesalahan. Terlebih kalau kita sendiri yang membuat doa itu, bisa benar, bisa salah secara teks, sehingga nanti maknanya juga takut salah ya. Takut ada kata-kata yang tidak sopan terhadap Allah, atau ada kata-kata yang mengandung unsur dosa, sangat mungkin. Nah, dalam masalah ini belajar bahasa Arab hukumnya fardu ain ya. Terutama dalam masalah bacaan sholat, harus benar-benar kita mengerti terjemahannya, mengerti maksud dari bacaan tersebut ya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau ada di antara kita yang hari ini ada bagian-bagian dari bacaan sholat yang belum paham artinya, segera kita cari tahu ya. Ini yang pertama, bisa jadi hukumnya fardu kifayah, fardu ain. Adapun yang kedua, hukum mempelajari bahasa Arab fardu kifayah adalah pelajaran bahasa Arab untuk ilmu-ilmu khusus yang mendalam. Jika ada sebagian dari kaum muslimin, khususnya para ulama, para mubalik, para ustadz, mempelajari bahasa Arab untuk mendalami tafsir, mendalami ilmu hadis, mendalami kitab-kitab para ulama, maka ini hukumnya fardu kifayah. Kalau tidak ada yang mempelajari bahasa Arab tersebut, semuanya berdosa. Kalau ada yang mempelajarinya, maka gugur kewajiban itu bagi yang lain. Tapi bukan berarti Bapak Ibu jamaah sekalian kalau begitu kita nyantai. Ben ustad ae sing iso bahasa Arab, awak dhewe iku liyane ae. Kalau ada di antara kita yang ambil bagian, tentu itu sebuah keutamaan Bapak Ibu. Seperti kita mensolati atau merawat jenazah, hukumnya fardu kifayah, tapi kalau kita ambil bagian, pahalanya sangat besar. Merawat jenazah, mensolati saja, mensolati tidak mengantar ke pemakaman, dapat pahala 1 qirot sebesar gunung Uhud. Kalau mensolati kemudian lanjut mengantar ke pemakaman sampai selesai, dapat 2 qirot. Yang memandikan dengan cara memandikan sesuai syariat dan menutup aib si mayit, tidak menyebutkan kekurangan-kekurangan fisiknya saat memandikan, maka dia seperti seseorang yang membangun sebuah bangunan yang dimanfaatkan untuk kebaikan sampai hari kiamat dan kelebihan-kelebihan yang lainnya. Nah, jadi walaupun fardu kifayah, di sana ada keutamaan. Jadi kalau bisa semua yang hadir pada pagi hari ini ada niat, tekad untuk belajar bahasa Arab, atau mungkin yang sedang belajar harus semangat.
Karena Pak biasanya nun sewu kalau usia-usia kita belajar bahasa Arab itu semangatnya di awal. Seperti istilah bahasa Indonesianya anget-anget titik-titik ayam begitu ya istilahnya ya. Setelah berjalan ya, ini sudah beberapa kali dicoba belajar tahsin, belajar bahasa Arab untuk yang usianya 35, 40, 45 apalagi di atasnya tuh biasanya semangatnya di awal. Lambat laun muntaber, mundur tanpa berita, merotoli gitu Pak. Awalnya wah seru ya belajar bahasa Arab, ternyata ya apalagi bisa ngomong sedikit-sedikit, wih semangat. Ketemu temannya, assalamualaikum kaifa haluk, wah hebat, kayak bisa sedikit-sedikit yang muhadasa dialog. Begitu masuk pelajaran tentang nahwu, tentang sorof ya, wah kok angel gak nutut awak dewe. Kita selalu memutuskan gak nutut gitu Pak, gak nutut ya, belum maksimal sudah menyerah, gak nutut wis. Bahasanya otak gak nutut, kakean pikiran, mikirno blonjoan, mikirno iki, mikir anake, mikir bojone, wis gak nutut, akhirnya menyerah Pak. Eman sebenarnya Pak. Nggak apa-apa, mending terus pelan-pelan, sedikit-sedikit, tidak masalah Pak, daripada tidak sama sekali. Karena walaupun itu fardu kifayah selain yang tadi, tapi keutamanya besar Bapak Ibu. Apa diantaranya ini saya tambahkan ya, karena bab ini pendek dalam masalah talbis iblis. Hanya penulis mengatakan orang yang belajar bahasa Arab atau mendalaminya terlalu berlebih-lebihan sehingga melupakan ilmu yang lain, itu adalah talbis iblis. Tapi di sisi lain Bapak Ibu jamaah sekalian, keutamaannya sangat luar biasa belajar bahasa Arab. Di antaranya yang pertama Bapak Ibu jamaah sekalian, keutamaan belajar bahasa Arab sangat jelas karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran dan bahasa Al-Hadis ya. Keistimewaan dalam masalah ini dalam bahasa Arab disebutkan dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Az-Zumar ayat 27-28. Surat Az-Zumar ayat 27-28. Allah berfirman, walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathalin la'allahum yatadzakkarun. Qur'anan Arabiyyan ghaira dzi iwajin la'allahum yattaqun. Sesungguhnya telah kami buatkan bagi manusia dalam Al-Qur'an ini setiap macam perumpamaan. Banyak perumpamaan-perumpamaan yang disebutkan dalam Al-Quran. Tujuan dari membuat perumpamaan ya adalah agar mudah kita memahaminya. Kita memahami sesuatu yang tidak terlihat, diawali dengan memahaminya sesuatu yang terlihat, yang mudah dicerna, lalu membuat perbandingan ya. Sebagai contoh, sering di dalam Al-Quran itu Allah mengatakan ya, masalullahul ladzina, masal ada kalimat masal ya. Contohnya Allah berfirman, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah kamatsali habbatin ambatat min kulli kama habbah, seperti biji ya, yang ditanam. Jadi bagi Allah mengatakan masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti orang yang menanam satu biji. Nah, kan kita membayangkan kelipatannya seperti apa ya sedekah itu. Perumpamaannya seperti orang menanam satu biji, misalkan padi, satu biji itu kecil ya Pak, ditaruh di lumpur satu. Dari satu biji ini tumbuhlah tanaman padi yang menghasilkan 7 tangkai. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, yang setiap tangkainya berisi 100 butir padi, jadi 700. Dari satu butir jadi 700 butir.
Itu gambaran orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala atau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. 1 jadi 700. Nah, supaya mudah memahaminya diberilah perumpamaan. Banyak sekali dalam Al-Qur'an masalul seperti Allah menggambarkan perumpamaan kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu seperti fata morgana, ya, indah dari kejauhan bagi orang yang haus seperti air tapi didatengin tidak ada. Sifatnya fana, sirna, begitu ya. Banyak sekali perumpamaan perbuatan orang-orang kafir seperti debu-debu yang nempel di batu yang licin lalu dihembuskan angin yang kencang, tidak tersisa. Nah, banyak sekali. Maka ini yang dimaksud tadi, kami buatkan bagi manusia di dalam Quran ini banyak perumpamaan agar bisa mengambil pelajaran. Qur'anan Arabian ghairi dhi iwajin. Al-Quran itu dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan, penyimpangan di dalamnya supaya mereka bertakwa. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, selain kita sulit memahami Quran dan hadis kalau tidak ngerti bahasa Arab kecuali dibantu orang yang terjemahkan. Kalau kita itu mengerti bahasa Arab, kita semakin terpesona dengan Al-Quran karena kita ngerti bahasa Arab. Luar biasa ya hebatnya. Kita bisa mengatakan luar biasa kalau kita mengerti susunan bahasa. Nah, jadi penting kita belajar bahasa Arab karena bahasa Al-Quran dan hadis adalah bahasa Arab. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau yang kedua keutamaannya, kalau kita belajar bahasa Arab itu akan berfungsi memudahkan kita menghafal sesuatu. Maksudnya sesuatu yang berkaitan dengan Islam, dengan bahasa Islam, ya. Mudah memahami, mudah menghafal, dan mudah mengamalkan. Dengan caranya apa? Kita paham bahasa Arab. Yang namanya juga ngerti bahasa Arab, Pak. Jadi alurnya ini arahnya kemana, kalimat ini itu lebih mudah, jauh lebih mudah. Jenengan baca Quran, mengerti terjemahannya, ngerti artinya, dengan tidak, cara menghafalnya lebih cepat yang ngerti. Alurnya ngerti, oh kalimatnya arahnya ke sini karena ngerti bahasa Arab. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, yang pertama itu adalah bahasa terbaik, bahasa Quran dan hadis. Yang kedua, mudah menghafal sesuatu dari Al-Quran maupun dari hadis. Bahkan termasuk juga qaul ulama, perkataan para ulama mudah dihafalkan karena kita ngerti artinya. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang ketiga keutamaannya adalah orang yang paham bahasa Arab, terutama ngerti kaedah-kaedah nahwu, semakin mudah memahami Islam, ya. Terutama bagi para mubalik, para dai, diupayakan kalau bisa secara maksimal mengerti, memahami dan menguasai bahasa Arab, ya. Kemudian keutamaan lain Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita paham dan bisa bahasa Arab, kita akan mendapatkan ilmu yang lebih dalam. Terus terang kalau kita di zaman modern ini dengan adanya handphone, itu kita banyak sekali menggunakan fasilitas di handphone, terutama googling, ya, ketika browsing. Kalau kita browsing, mencari tulisan, mencari artikel, mencari materi, bahan materi dan sebagainya, sekarang memang mudah dan banyak situs-situs yang berkualitas. Tapi yang ini pengalaman pribadi saya, kalau kita membuka situs-situs berbahasa Arab itu bobotnya jauh sekali, Pak. Saya sampai heran, kenapa ya ini situs-situs berbahasa Arab kalau bahas tentang Islam itu mendetail, mendalam, luas pembahasannya. Sehingga di sana kalau kita bisa bahasa Arab, bisa menggali ilmu lebih dalam, bisa mendapatkan pemahaman yang lebih detail dari tulisan-tulisan yang berbahasa Arab. Nah, tapi kan sekarang ada Google Translator.
Kalau diterjemahkan sama Google ya sedikit membantu, tapi kadang susah Pak ya memahaminya. Karena menerjemahkan itu tidak hanya sekedar memindahkan dan mengalihkan bahasa satu ke bahasa yang lain. Bukan hanya sekedar memindahkan dari satu bahasa ke bahasa lain, tapi harus bisa menerjemahkan dengan kalimat-kalimat yang tersusun rapi dan mudah dipahami. Tidak harus selalu letterlek ya, dari kata per kata. Istilahnya sorogan bandongan. Qala berkata. Itu detail tapi harus dirangkum. Saya pernah selama kurang lebih 5 tahun belajar Al-Quran dengan sistem sorogan bandongan. Artinya terjemahan per kata. Nah itu bisa, tapi tetap harus dirangkum dan dibuat terjemahan yang menyeluruh. Karena kadang-kadang kalau kata per kata digabung itu tidak sesuai dengan yang diinginkan. Apa maksudnya itu ya? Apalagi kadang susunan bahasa Arab itu bahasa yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Kalau bahasa Indonesia itu ya susunannya baku dan tidak sulit untuk berubah. Bahasa Arab itu bisa dibalik-balik Pak. Misalkan begini, ya, kita menulis dalam bahasa Indonesia, Muhammad pergi ke pasar. Kan tidak mungkin diganti pergi Muhammad ke pasar, ya. Tapi dalam bahasa Arab bisa. Bisa menggunakan kata-kata, misalkan Muhammad yadhhabu ila suq, misalkan Muhammad sedang pergi ke pasar. Nah itu bisa dirubah, kata kerjanya di depan, zahaba Muhammadun ila suq, pergi. Siapa yang pergi? Muhammad. Kemana? Ke pasar. Ya. Uniknya bahasa Arab itu bahkan bisa dirubah-rubah berbagai macam. Dan satu kata bisa jadi puluhan bahkan ratusan kata dari satu kata yang sama berubah. Itu yang dalam ilmu shorof. Shorof artinya memalingkan, mengalihkan ke kata yang lain. Nah, ini uniknya bahasa Arab. Sangat menarik, sangat bagus, sangat hebat. Ini bahasa yang sebenarnya karena kita orang Indonesia mungkin merasa kok abot ya. Sebenarnya kalau mau membandingkan seluruh bahasa yang ada di dunia, ternyata bahasa Arab itu paling unik dan paling mudah. Karena Bapak Ibu jamaah sekalian, Allah menurunkan Al-Quran yang ditujukan untuk seluruh manusia, bahkan untuk bangsa jin. Pemilihan bahasanya bukan asal-asalan, bukan semata-mata karena orang Arab paling rusak waktu itu masa jahiliyah. Enggak. Kalau masalah bicara rusak, seluruh dunia rusak waktu itu. Bukan semata-mata kenapa Al-Quran, kenapa Rasulullah diutus di tengah-tengah orang Arab, bukan karena semata-mata kerusakannya, tapi Allah memilih bahasa yang terbaik di antara seluruh bahasa. Jadi Bapak Ibu, bukan karena kita mau ke Arab-Araban ya. Orang sekarang ini banyak yang ya mendiskreditkan, menjatuhkan Arab dan bahasa Arab ya. Dengan alasan kita ini orang Indonesia ya harus cinta dengan budaya kita. Jangan senang yang ke Arab-Araban. Ini sebenarnya seolah-olah seperti bagus, sepertinya orang yang mempertahankan tradisi budaya, mengkayakan kearifan lokal dan sebagainya. Tapi sebenarnya ini adalah sebuah upaya cara untuk menjauhkan kaum muslimin dari ajaran Islam. Karena sumber hukum Islam Al-Quran dan hadis berbahasa Arab, nabinya dari bangsa Arab. Dibuatlah orang benci Arab supaya diharapkan nantinya benci bahasa Arab, benci orang Arab, benci dan lain-lainnya, merembet. Jadi kalau kita ini mengatakan bahasa Arab bahasa terbaik, bukan masalah secara kesukuan, secara fanatisme bangsa, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, Allah kenapa memilih Al-Qur'an itu dalam bahasa Arab? Karena itu menunjukkan bahasa itu bahasa yang paling bagus, paling hebat, yang terbaik, bukan asal-asalan. Padahal manusia itu ada ribuan bahasa di dunia ini. Tapi kenapa Allah pilih Nabi terakhir, Nabi penutup, Nabi yang diutus kepada bangsa jin dan manusia adalah Nabi yang berbangsa Arab dan berbahasa Arab,
dan Al-Quran serta hadis juga berbahasa Arab. Ini menunjukkan sebuah keutamaan. Maka kalau yang ketiga, orang yang menguasai bahasa Arab akan mendapatkan ilmu yang lebih dalam, lebih mendetail. Bukan hanya browsing saja Bapak Ibu. Kalau kita membaca kitab-kitab berbahasa Arab, juga akan mendapati banyak ilmu yang mungkin tidak didapati dalam buku-buku berbahasa Indonesia. Karena tidak semua buku bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, ini diantara keutamaan kita belajar bahasa Arab. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, orang yang mengerti bahasa Arab akan bisa langsung mendapatkan ilmu dari ulama-ulama yang menggunakan bahasa Arab. Kadang-kadang ada tamu dari ulama dari Saudi, ulama dari Yaman, ulama dari Yordan, ulama dari Kuwait, ulama dari Palestina, ya, dan ulama-ulama lainnya yang menggunakan notabene berbahasa Arab. Ketika mereka datang menyampaikan ilmu, maka kalau kita ngerti bahasa Arab lebih detail. Jangan dikira kalau ada tamu dari Palestina terus ngomong yang terjemahan itu selalu diterjemahkan semuanya Pak. Kalau yang tahu bahasanya sekilas aja itu ya. Nah beda kalau yang ngerti lebih dalam gitu. Karena mungkin yang terjemahan ambil poin intinya saja gitu ya. Nah keutamanya adalah kita bisa langsung menimba ilmu dari para ulama yang mendalam ilmunya, dan mereka notabene mungkin dari negeri-negeri yang merupakan basis-basis ilmu Islam. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahasa Arab itu adalah bahasa yang lunak, bahasa yang lembut, bahasa yang paling mulia, dan juga bahasa yang paling mudah dipahami oleh manusia. Sehingga mari kita luangkan waktu dan umur kita sedikit banyak untuk mempelajari bahasa Arab. Sekarang ada buku-buku yang lebih mudah, ya. Kemudian juga ada pelajaran-pelajaran bahasa Arab secara online, walaupun berbayar tapi tidak mahal, dan itu juga bisa membantu kita. Banyak pilihan sekarang, banyak ustadz-ustadz yang muda-muda pandai bahasa Arab, bisa diminta ilmunya. Bisa juga lewat buku Pak. Kalau lewat buku memang mungkin bagi yang punya dasar, karena kadang susah memahaminya ya. Atau bisa secara online ya. Karena secara online lebih luas pembahasannya. Ada bahasa Arab yang namanya fusha ya, bahasa Arab yang fasih. Ada bahasa Arab yang pasaran, itu beda jauh ya. Kita upayakan mempelajari terutama bahasa Arab yang fasih, bahasa Arab yang dipakai dalam Al-Quran, dalam hadis, dan kitab-kitab para ulama. Adapun kalau mau nambahin dengan bahasa-bahasa amiyah, bahasa-bahasa pasaran yang jauh dari bahasa yang fasih, tentu ini sebuah keutamaan juga kalau kita memang punya keinginan untuk tinggal di Saudi atau lama tinggal di sana atau berinteraksi dengan orang-orang Saudi. Nah kalau jenengan di Arab sana ngomongnya dengan bahasa nahwu sorof, dengan bahasa Al-Quran, dengan bahasa hadis, wah penjenengan dianggap sebagai pujangga. Nah, anehnya banyak juga orang Arab asli yang tidak ngerti bahasa Arab yang fasih ya, karena jauhnya bahasa Arab pasaran dengan bahasa Al-Quran. Bahkan ada di antara orang-orang Indonesia yang mempelajari atau mengajarkan bahasa Arab kepada orang Arab. Orangnya Indonesia mengajarkan bahasa Arab kepada orang Arab. Bukan Arab yang di sini ya. Kalau di sini jelas ya, lahir di sini, ngomongnya juga banyak bahasa Indonesia. Bahkan ngajarnya di Mekah, di Madinah dan lainnya, mengajarkan nahwu sorof. Karena kita sendiri Bapak Ibu yang orang Indonesia terkadang juga butuh belajar bahasa Indonesia, tata bahasa yang benar. Bahkan orang Jawa sendiri banyak yang tidak ngerti bahasa Jawa yang asli, yang dipakai bahasa Surabayaan. Tapi kalau ada sair-sair ya, ada mungkin pantun atau apapun lah karya seni yang berbahasa Arab asli, kita sendiri kadang tidak ngerti bahasa ini apa.
Bahasanya lagu-lagu bahasa Jawa itu kadang juga bahasa asli ya. Nah, orang Jawa saja butuh belajar bahasa Jawa yang pasti, orang Indonesia juga perlu belajar tata bahasa Indonesia. Orang yang ingin belajar bahasa Inggris belajar grammar ya. Begitu pula belajar bahasa Arab. Nah, kesimpulan Bapak Ibu jamaah sekalian, belajar atau mempelajari bahasa Arab adalah sebuah keutamaan dan insya Allah akan diberi pahala oleh Allah jika memang niatnya dalam rangka mempelajari agama ini ya. Namun iblis tidak suka dengan orang-orang yang mengerti dan menguasai bahasa Arab, maka dia melakukan talbis dengan cara membuat orang-orang yang mempelajari bahasa Arab dia disibukkan dengan mendetailkan pelajaran bahasa Arab lalu melupakan pelajaran yang lain. Sama seperti yang pada pembahasan dulu, orang yang belajar baca Quran, seorang qori tentu bagus, pahalanya besar, tapi jangan sampai mempelajarinya secara berlebih-lebihan lalu melupakan ilmu yang lain. Kalau ilmu-ilmu yang pokok sudah dikuasai, kita mau melebihkan monggo. Jadi artinya kita harus punya skala prioritas. Ilmu apa yang harus kita dahulukan dan kita dalami, lalu yang lainnya sebagai tambahan. Maka belajar bahasa Arab kalau dalam perkara-perkara yang wajib, yang pokok, termasuk belajar bahasa Arab dalam memahami bacaan sholat, dalam zikir dan doa, maka belajar bahasa Arab di sana adalah hukumnya wajib. Sedangkan mempelajari bahasa Arab secara luas dan di luar perkara-perkara yang wajib, maka setidaknya fardu kifayah. Namun kita kalau termasuk orang yang ambil bagian di dalamnya tentu mendapatkan keutamaan-keutamaan yang setelah saya sebutkan tadi. Di antaranya bahasa Arab adalah bahasa Quran dan hadis. Bahasa Arab adalah bahasa yang jika kita pelajari kita akan mendapatkan ilmu yang lebih dalam, karena dari banyaknya tulisan-tulisan berbahasa Arab yang pembahasannya lebih detail, termasuk juga bisa langsung belajar ilmu Islam kepada para ulama yang memang datang ke negeri ini atau mungkin kita sedang mendatangi mereka. Dan bahasa Arab adalah bahasa yang tertinggi, bahasa yang paling lembut dan bahasa paling unik dan paling mudah dipahami oleh manusia. Maka mari kita upayakan meluangkan waktu untuk bisa mempelajarinya sampai kapanpun sebisanya ya, tidak perlu terlalu diambil pusing hasilnya, yang penting adalah kita ambil prosesnya untuk mendapatkan keutamaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian, saya cukupkan sampai di sini. Semoga kita senantiasa mendapatkan pertolongan, perlindungan, proteksi dari Allah Subhanahu wa taala dari segala tipu daya iblis dan bala tentaranya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.